Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada ulama tersebut, gimana jika anak kalian yang dinikahi mut'ah? Gimana jika saudara kalian yang dinikahi mut'ah? Apakah jawabannya? Coba kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Ya guys, aku mau minta maaf ke kalian karena kemarin aku nggak ngucapin salam di konten agama satanisme yang part 5. Itu aku benar-benar lupa, tapi alhamdulillah di akhir video aku masih sempet ngucapin salam ke kalian karena ada banyak sekali yang protes, "Bang, kalau pembukaan salam ya." Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena nggak ngucapin salam di konten itu. Dan kontennya sempat dihapus oleh YouTube, tapi ternyata dikembalikan lagi guys. Langsung aja ditonton videonya. Prostitusi adalah kegiatan yang dilarang baik dalam ajaran agama Islam maupun dalam peraturan negara Republik Indonesia. Karena lebih banyak mudaratnya daripada kebaikan dan tentunya sangat merugikan bagi kaum wanita. Prostitusi yang paling aman adalah prostitusi yang berkedok ajaran agama yang dihalalkan oleh sekelompok orang, tentunya hanya ada di ajaran agama Syiah. Sering kita kenal dengan sebutan nikah mut'ah. Di dalam ajaran agama Syiah, nikah mut'ah dihalalkan, bahkan yang melakukan nikah mut'ah mendapatkan keuntungan yang berlimpah seperti pahala dan dijanjikan surga. Coba kalian simak video berikut ini. المتعة فيها ثواب عظيم لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسن. كل كلمة يتكلم وياها إليه حسن، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة. فإذا دنا منها، يعني إذا جامعها، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا. فإذا اغتسل، شوفوا هذا الثواب العظيم، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره. إن الله تبارك وتعالى يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء. فقال الإمام عليه السلام: افعل صلى الله عليكما من زوج. الله يصلي عليه. هذا الثواب المهم. ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها. اللي يتجنب المتعة يلعنونه الله. Ada banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan kalau melakukan nikah mut'ah di ajaran agama Syiah. Kalian fokus ke poin yang nomor 9. Ada 70.000 malaikat yang diciptakan setiap tetes air mengutuk mereka yang tidak menikmati nikah mut'ah. Wow, jadi kalau nggak menikmati nikah mut'ah dikutuk oleh 70.000 malaikat. Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya kepada ulama tersebut, gimana jika anak kalian yang dinikahi mut'ah? Gimana jika saudara kalian yang dinikahi mut'ah? Apakah jawabannya? Coba kalian simak video berikut ini. سؤال ثالث: هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول: أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب هو نفس الجواب. Kalian bisa mendengarkan sendiri bagaimana jawaban dari ulama Syiah tersebut menolak saudaranya ataupun anaknya untuk dinikahi mut'ah. Itu tandanya berarti dia siap dikutuk 70.000 malaikat. Ya, itulah Syiah.
Sekarang kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini terlihat ada seorang wanita yang berasal dari Syiah curhat mengenai nikah mut'ah. Saya Safia Maulida. Setelah lama saya vakum, udah kayak artis aja nih. Baiklah, kali ini saya pengen curhat, atau lebih tepatnya saran kali ya. Begini, ketika kalian bercakap-cakap atau berdiskusi dengan Syiah Muslim, dan Anda mulai menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Bisakah saya mut'ah dirimu? Atau bisakah aku mut'ah anak perempuanmu? Atau bisakah aku mut'ah saudari perempuanmu? Atau bisakah aku mut'ah ibumu? Sesungguhnya pertanyaan seperti ini sangat mengganggu, terutama bagi kami kaum hawa, dan akan segera mengakhiri percakapan atau diskusi. Karena situasinya sama, seandainya kalian ditanya, bolehkah anak perempuanmu dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat? Atau bolehkah saudari perempuanmu dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat? Atau bolehkah ibumu dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat? Tentu kalian akan merasa terganggu kan? Padahal poligami diperbolehkan oleh Al-Quran sama dengan nikah mut'ah. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mayoritas dari kami kaum perempuan memilih tidak melakukannya, tentunya tanpa harus mengharamkannya. Apalagi hukum nikah itu hanya sunnah saja. Nah, semoga penjelasan saya ini berguna bagi saudara-saudariku. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita Syiah tersebut menyamakan antara nikah mut'ah dan poligami, sementara kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, memiliki pengertian yang berbeda. Kalau poligami adalah menikahi lebih dari satu istri dengan sah tanpa dibatasi oleh waktu, sementara nikah mut'ah memiliki waktu tertentu yang bisa habis, jadi istilahnya adalah seperti kawin kontrak. Dan poligami memang benar telah diatur dalam syariat Islam dan sah untuk dilakukan, tetapi tidak ada larangan bagi wanita yang menolaknya. Artinya kalau ada wanita yang tidak ingin dipoligami, itu nggak masalah. Tapi di dalam ajaran Syiah, nikah mut'ah tidak boleh ditolak, dan jika menolak nikah mut'ah maka akan kafir ataupun dikutuk 70.000 malaikat. بالنسبة لعقيدتهم في المتعة، المرجع عشان برضو الأمانة العلمية دكتور في منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني، هو مش فتح الله والعاجل، المهم الصفحة 356 عن الصادق. أنا عند المشاهدين انظروا اسمعوني وركزوا إلى المشاهدات. عن الصادق: المتعة من ديني ودين آبائي. المتعة من ديني ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا، والذي ينكرها، شوف اللي جاي بقى الأخطر، والذي ينكرها ينكر ديننا. شوف كمان يا دكتور، بل إنه يدين بغير ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا. يا جماعة، يا مشاهدين، يا مشاهدات، على اعتبار أنهم يقولون أن المتعة عندهم هي الدين، ومن أنكرها فقد كفر، فمن أنكرها فقد كفر، ونحن أهل السنة ننكرها وننكرهم والحمد لله جل وعلا. Tapi sebenarnya memang nikah mut'ah dulunya pernah dihalalkan di dalam ajaran agama Islam, karena pada saat itu terjadi peperangan yang mengakibatkan banyaknya tawanan perang wanita yang boleh dinikahi mut'ah. Apakah hal mut'ah itu saat dalam keadaan emergensi darurat pada ketika itu, tawanan-tawanan perang yang mereka jauh daripada pasangan-pasangan mereka, mungkin suaminya sudah meninggal semua, sementara perempuan-perempuan itu ada dalam peperangan dan menjadi hamba sahaya pada waktu itu, menjadi tawanan perang, dihalalkan, tapi bukan dengan halal main seperti itu saja. Nah, makanya ada akad di situ, kemudian ada bayaran dan menjaga kehormatan serta nafkah orang perempuan itu sendiri yang terbiar. Jadi saya katakan mut'ah pernah dihalalkan, tetapi itu hadatsun tari', yakni perkara yang muncul dalam keadaan darurat emergensi pada saat itu.
Walihada kata Imam Syafi'i mengatakan, la a'lam fil Islam syai'an uhilla thumma hurrima thumma uhilla thumma hurrima ghairu al-mut'ah. Saya tidak melihat di dalam agama Islam hukum yang berubah-ubah. Awalnya dihalalkan, lalu diharamkan. Lalu dihalalkan, lalu diharamkan. Melebihi daripada hukum masalah mut'ah. Masalah mut'ah dihalalkan, kemudian diharamkan. Dihalalkan balik, kemudian diharamkan. Ketika diharamkan yang terakhir ini menjadi kesepakatan keseluruhan para sahabat Nabi yang menunjukkan ijma' as-sahabah. Walihada Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orang yang melakukan mut'ah, aku rejam dia. Kata Sayyidina Umar berbicara saat beliau menjadi Amirul Mukminin. Ketika bercakap untuk merajam kepada orang yang berbuat mut'ah, yakni akad yang ada masa dan bayaran itu, akan direjam oleh Sayyidina Umar bin Khattab kalau dia seorang yang sudah berkahwin. Kalau tidak, maka dihukum zina, akan disebat. Hal tersebut sudah pernah saya bahas tuntas di channel ini, juga mengenai nikah mut'ah. Linknya saya taruh di deskripsi, silahkan kalian cek di situ dan tonton videonya sampai selesai. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.